Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kami kelompok 1 bersama saya Intan Muhammad Halawa sebagai pewawancara dan bersama ketiga narasumber saya. Alangkah baiknya bolehlah ketiga narasumber saya untuk memperkenalkan diri agar para penonton juga mengetahui. Baik, terima kasih dari Intan. Perkenalkan, nama saya adalah Lestari Barus. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, tepatnya di jurusan Sastra Indonesia. Seperti itu, Saudari Intan. Baik, terima kasih Saudari Intan. Perkenalkan, nama saya Paulina Julia Maritusyagian. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, tepatnya di jurusan Sastra Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Abed Saputra Sinamo dari Universitas Negeri Medan, program studi Bahasa dan Sastra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya juga akan membahas sedikit tentang pembelajaran daring, dan saya juga memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ketiga narasumber saya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian, kapankah berlangsungnya pembelajaran daring ini? Mungkin Saudari Ade bisa memberikan tanggapannya. Ya, baik, Saudari Intan. Jadi kalau menurut saya, secara pribadi itu, pembelajaran daring itu sudah terjadi cukup lama. Kalau kurang lebih itu sekitar 1 tahun ya kan. Jadi apalagi kita sebagai mahasiswa, pembelajaran daring itu dimulai sejak ajaran baru, tepatnya itu di awal bulan 9, seperti itu Saudari Intan. Baik, kepada Saudari Paulina, silahkan memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Saudari Intan. Berlangsungnya pembelajaran daring itu pada awal tahun 2020, yang dimana COVID itu masuk ke Indonesia dan disitulah membuat semua sekolah, universitas melakukan pembelajaran daring. Sekian, Saudari Intan. Baik, kepada Saudari Abed, bagaimana dengan tanggapan Anda sendiri? Kalau untuk pembelajaran daring sih, saya rasa sudah cukup lama ya, karena pembelajaran daring ini dilakukan sejak 2020 kemarin, terus hingga berlangsung hingga sekarang kan, dapat kita rasakanlah dampaknya gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, di manakah lokasi dari ketiga narasumber selama mengalami program pembelajaran daring ini? Dan apakah lokasi Anda saat ini memiliki dampak pada program pembelajaran daring ini? Silahkan memberikan tanggapannya kepada, mungkin Saudari Ade bisa memberikan tanggapannya. Baik, Saudari Intan. Jadi saya itu berdomisili di Tanah Karo, itu di Brastagi. Tapi tepatnya itu saya berasal dari pendesaan, di desa lah tepatnya kan. Jadi kalau masalah utama bagi saya di domisili saya itu mungkin masalah jaringan, karena di desa ini sangat rawan gitulah masalah jaringan ini. Seperti itu, Saudari Intan. Baik, Saudari Ade. Untuk Saudari Paulina, bagaimana tanggapannya? Menurut saya kan berasal dari Medan dan saya tuh di kotanya. Jadi menurut saya tuh dampaknya itu terhadap seperti kayak Ade juga di dalam jaringannya gitu, Saudari Intan. Baik. Kepada Saudari Abid, bagaimana dengan tanggapannya? Kalau dari saya sih yang saya rasakan, saya kan daring di rumah ini, terus posisi rumah saya berada di dataran tinggi. Jadi mengakibatkan jaringan hilang timbul, sehingga efeknya itu tidak kondusif bagi saya untuk belajar. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, menurut Anda, mengapa pembelajaran daring ini masih saja dilakukan, sementara seperti yang kita ketahui, mulai saat ini negara kita sudah mendekati masa new normal. Coba jelaskan bagaimana pendapat Saudari Paulina.
Baik, Saudari Intan, menurut saya pembelajaran daring itu masih dilakukan karena Indonesia belum benar-benar terbebas dari COVID dan masih ada orang-orang yang belum vaksin dan kasus COVID yang ada di Indonesia ini sudah minim. Jadi Indonesia belum memasuki fase herd immunity sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka saat ini masih dilakukan pembelajaran daring walaupun udah masuk ke dalam new normal. Terima kasih, Saudari Intan. Baik. Jadi pada intinya corona juga belum tuntas ya, makanya pembelajaran daring masih saja dilakukan. Baik. Bagaimana dengan tanggapan Saudari Ade tentang hal ini? Ya, jadi mungkin sama juga ya Saudari Intan. Pendapat saya sama gitu, sependapat dengan Saudari Paulina. Kan sekarang ini memang sudah mau menuju new normal, tapi belum semuanya kayak contohnya nih di daerah kampus kita, daerah Medan. Itu kan masih level 4. Jadi katanya kan kalau pembelajaran tatap muka itu dilakukan itu minimal level 3. Terus itu juga mahasiswanya udah harus vaksin. Terus kita juga udah bisa menjaga protokol kesehatan katanya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi mungkin pembelajaran daring masih dilakukan karena persyaratan yang dilakukan pemerintah untuk pembelajaran daring belum sesempurna yang diinginkan. Baik, terima kasih Saudari Ade. Untuk Saudara Abed, bagaimana tanggapannya? Kalau dari saya sih mungkin proses pembelajaran daring belum dapat dilakukan walaupun sudah era new normal dikarenakan takutnya pemerintah menjaga adanya tambahan klaster baru dikarenakan katanya udah sekolah kan tetap muka otomatis interaksi antara siswa sama siswa sudah nggak ada jarak lagi, takutnya itu biar apalah biar kondusif lah COVID ini gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagi ketiga narasumber, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran daring ini? Kepada Saudara Abed, bagaimana tanggapannya? Kalau dari saya, pendapat saya kalau proses pembelajaran daring ini sedikit kurang efektif sih, karena balik ke awal tadi sinyal agak hilang timbul di sini, sehingga saya belajar dari sini agak pencarian sih apa yang bilang dosen, terus habis itu terus apa bukunya refreshing untuk keperluan buku sangat sulit didapat, itu sih. Baik, jadi agak kesulitan ya untuk mencari referensi buku. Oke, baik. Kepada Saudari Ade, bagaimana tanggapan Anda sendiri tentang pembelajaran daring ini? Oke, baik Saudari Intan. Mungkin masih sama juga ya jawaban saya seperti Saudara Abed. Mungkin kalau pembelajaran daring itu malah utamanya masih tetap yaitu di jaringan. Tapi menurut saya ada juga masalah yang lain itu mungkin kalau saya nih secara pribadi itu kesulitan dalam menerima penyampaian materi dari dosen gitu, agak sulit lah menurut saya. Terus kayak selama pembelajaran daring ini kan kita dari rumah, jadi kita mungkin nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita nggak bisa nambah relasi. Seperti itu, Saudari Intan. Baik, terima kasih Saudari Ade. Bagaimana dengan pendapat Saudari Paulina tersendiri? Menurut pendapat saya, mengenai pembelajaran daring ini adalah sulit untuk mendalami dan mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh dosen maupun guru kepada mahasiswa dan muridnya. Itu aja, Saudari Intan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sajakah keluh kesah yang sering sekali para narasumber hadapi selama pembelajaran daring ini? Bagaimana Saudari Ade bisa memberikan tanggapan Anda? Oke, baik.
Jadi mungkin kalau saya secara pribadi ini selama pembelajaran daring itu sangat banyak lah keluh kesahnya. Kayak sebelumnya udah dijelaskan, kayak masalah utama itu ada di jaringan. Terus kayak kuota, pembagian kuota itu menurut saya belum merata ya. Saya secara pribadi itu belum pernah mendapatkan kuota dari pemerintah itu, sama sekali belum pernah. Jadi orang tua saya itu sangat keberatan, kayak gitulah, sangat keberatan untuk menanggung kuota internet untuk saya itu minimal sebulan sekali, itu minimal. Bisa juga terkadang 2 minggu sekali itu sudah habis kayak gitu. Terus kayak tadi susah banget lah kayak gitu untuk memahami dari penyampaian dosen. Terkadang kan ada juga nih dosen yang memang nggak mau menerima atau nggak mau memaklumi masalah jaringan di daerah kita. Seperti itu, Saudari. Baik, jadi masalahnya pada intinya pada kuota ya, pada kuota dan kurangnya memahami jika pembelajaran daring ini atas pembelajaran dari dosen tersebut. Baik, bagaimana dengan tanggapan dari Saudari Paulina tersendiri? Ya, baik Saudari Intan. Kalau kesah saya yang saya hadapi selama pembelajaran daring itu tidak adanya jaringan pada saat belajar berlangsung. Ya, walaupun ada bantuan kuota gratis dari pemerintah, tetapi masih tidak ada jaringan yang ada pas kita lagi pembelajaran daring. Itu aja Saudari Intan. Baik, dengan Saudara Abed tersendiri bagaimana? Kalau dari saya hampir sama sih sama yang dikemukakan oleh narasumber lainnya. Tapi yang paling susah itu dari saya apa? Ketika di sini kan cuaca sering berubah, makanya itu yang salah satu penyebab hilangnya sinyal di sini. Berarti itu sih. Dan satu lagi interaksi antara kita kan antara mahasiswa yang lain agak tidak terlaksana gitulah. Baik, terima kasih Saudari Abed. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, nah, apa sajakah dampak positif dan negatif yang bisa para narasumber ambil semasa program pembelajaran daring ini? Dan apa motivasi yang Anda tekuni sehingga Anda dapat bertahan pada program pembelajaran daring ini? Mungkin dengan motivasi yang Anda berikan bisa berguna dan bermanfaat bagi penonton. Kepada Saudari Paulina, bagaimana tanggapan Anda? Baik, Saudari Intan. Dampak positif yang saya ambil itu dalam pembelajaran daring adalah lebih praktis dan santai. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak mahasiswa, lebih tertarik dalam mengerjakan tugas dari dosen maupun guru dan memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Dan dampak negatifnya itu pembelajaran jarak jauh, jaringan tidak memadai, mahasiswa kurang paham dengan materi pembelajaran, mahasiswa merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran daring, keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran daring menyulitkan mahasiswa dan kuota internetnya lebih mahal. Itu aja Saudari Intan. Dan motivasi dari saya itu, pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang. Yang dihasilkan, pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir. Sekian dari saya, Saudari Intan. Baik, terima kasih Saudari Paulina. Dengan Saudari Ade tersendiri, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Baik, Saudari Intan. Jadi mungkin saya mulai dari kelebihan dulu nih, Kak. Jadi kalau menurut saya kelebihan dari pembelajaran daring itu yang pertama itu mempercepat proses pembelajaran seperti mengirim file atau googling. Sebetulnya sih ini nggak perlu dicontoh ya, kayak misal nih dosen memberikan pertanyaan kepada kita kan bisa langsung searching gitu. Terus yang kedua ada tidak memakan waktu terlalu lama. Mungkin kalau tadi kita ke kampus kita perlu waktu lama, belum lagi naik angkot, belum lagi pulangnya pulangnya lagi kayak gitu. Kalau dari rumah kan kita tinggal duduk di rumah aja. Terus yang ketiga biaya tidak banyak.
Jadi mungkin kalau tadi kita udah tatap muka, kita mungkin memerlukan kos juga kan, tempat tinggal. Jadi biaya kos juga mahal, belum lagi biaya makan dan lainnya. Kalau dari rumah kan kita masih ditanggung sama orang tua. Nah, kalau kelemahannya yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, koneksi internet yang tidak memadai, terus susah memahami materi yang diberikan oleh dosen, terus tidak ada interaksi secara langsung, kayak kita nggak ada pengalaman baru, mungkin bertemu sama teman atau menambah relasi kayak gitu. Nah, kalau motivasi nih dari saya sendiri itu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Seperti itu, Saudari Intan. Baik, terima kasih Saudari Paulina. Bagaimana dengan tanggapan dari Saudara Abed tersendiri? Kalau untuk saya sih, kalau dampak positifnya yaitu untuk pembelajarannya lebih praktis karena dilakukan lewat semua serba digital. Terus yang kedua itu biaya itu. Yang kedua masalah biaya, jelas kalau dari melakukan proses pembelajaran daring, biayanya lebih mudah daripada tinggal di Medan. Terus kalau dampak negatifnya, kita mahasiswa nih kalau mencari jawaban, kita bergantung pada Google, tidak pada pemikiran kita, sehingga membuat kita mahasiswa agak tertinggal sih pola pikirnya. Terus kalau untuk motivasinya, jika saya diberi 3 jam untuk menebang pohon, maka 2 jam pertama saya akan mengasah kapak saya. Lalu 1 jam berikutnya saya akan menebang pohon itu, yang artinya semuanya butuh proses untuk dilakukan. Itu. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sangat bagus ini dari ketiga narasumber. Sekian dari bincang-bincang kita untuk hari ini tentang pembelajaran daring. Jika ada kata maupun dalam penyampaian, kesalahan dalam penyampaian, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dari podcast kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.